Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala asyrafil makhluqat Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi as-sabiqina ilal khairat. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Amma ba'du. Ayyuhal ihwa rahimakumullah, ayyuhat tullab wa talibat, alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali bermuajahah, bersulaturahim dalam rangka mengikuti pembelajaran seperti biasanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan rahmat, hidayah dan pemahaman kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abdurrahmani Abdullah bin Umar ibn al-Khattabi radhiyallahu anhuma, dari Abu Abdurrahman, yaitu Abdullah bin Umar bin Khattab, dari Abu Abdurrahman, yaitu Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Kalau radhiyallahu anhuma berarti yang diridai Allah atas keduanya. Ya. Kalau radhiyallahu anhu berarti satu orang. Siapa yang dua diberikan radhiyallahu anhuma itu, yaitu ya Abdullah dan Umar. Ya, Abdullah ini nama panggilannya, nama kunyahnya. Ya, kalau bahasa Bugisnya Pattalarana, ya Abu Abdurrahman. Sama kita di Tanah Bugis ini, kunyah panggilan itu biasa dinisbatkan kepada anak pertama. Kalau anak pertamanya Abdurrahim, maka patalarannya bapak ta ambokna larahim. Gitu ya. Kalau Abdurrahman anak pertamanya, ya ambokna laramang. Sama ini. Jadi ini Abdullah, Abu Abdurrahman adalah Abdurrahman itu anak pertamanya. Abdullah ini adalah anaknya Umar bin Khattab. Ya. Kala beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya pernah mendengar. Ya. Kalau ini sami'tu berarti fi'il madi. Ya, sami'tu. Jadi saya pernah mendengar. Itu apa kalau bahasa Inggris? Past tense. Kalimat lampau. Saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ya.
Saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Buniyal Islamu ala khamsin." Buniyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun. Islam itu dibangun atau Islam itu didirikan ala khamsin, di atas 5 perkara, atau bisa juga di atas 5 pondasi, karena kata dibangun berarti 5 itu adalah pondasi yang saling menguatkan. Yang pertama, syahadati Allah ilaha illallah. Apa pondasi pertama? Adalah persaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah. Jadi la ilaha ini dimasukkan adalah ma'budah. Tidak ada yang disembah, tidak ada yang dipertuhankan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa anna Muhammadar Rasulullah. Jadi persaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Ini pondasi pertama kita, persaksian, syahadat. Persaksian kita kepada Allah tidak sempurna tanpa pengakuan kita bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rasul utusan Allah. Kemudian yang kedua, wa iqamis salata. Wa iqamis salata adalah mendirikan salat. Wa iqamis salati, mendirikan salat. Wa itaiz zakati, wa itaiz zakati, mengeluarkan zakat. Di sini hadis yang ketiga ini ada yang berbeda ya. Jadi bukan berarti ini salah, tapi saya kira yang jelas bahwa rukun Islam itu ada 5. Di sini setelah wa itaiz zakati apa? Wal haji al bait. Ya, pergi haji ke Baitullah. Di Makkah sana, di Makkah. Wa shaumi Ramadhana, dan berpuasa pada bulan Ramadan. Hadis ini riwayatkan oleh Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi ya sedikit penjelasan anak-anakku sekalian, para santriwan dan santriwati. Jadi ya tadi Ustaz sudah jelaskan bahwa hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar. Ya, menurut riwayat bahwa Abdullah bin Umar ini, anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, itu termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Siapa periwayat hadis yang paling banyak? Abu Hurairah. Ini Abu Hurairah juga adalah kunyah
adalah apa istilahnya, kalau paham ya bahasa Bugis itu patalaran tadi. Kunyah ini bukan kepada karena Abu Hurairah ini amboknya La Hurairah, tapi Abu Hurairah itu artinya bapaknya kucing. Ini ambok meong. Nama sebenarnya sahabat Abu Hurairah ini ada yang tahu? Siapa nama lengkapnya atau nama aslinya sahabat Abu Hurairah? Angkat tangan. Kalau ada yang tahu saya kasih hadiah. Tidak ada? Ya. Yaitu Abdurrahman bin Sahar. Ya, jadi dipelajari anak, jadi tulis itu. Jadi Abu Hurairah itu nama aslinya Abdurrahman bin Sahar. Kenapa disebut Abu Hurairah? Menurut riwayat, ini sahabat suka sekali pelihara kucing. Bahkan kadang-kadang menurut riwayat itu anak kucingnya itu kalau pergi ke masjid, Kang, apa namanya, jubahnya itu orang Arab, Kang, apa ini, lebar anunya ya, terbuka di sini sampai di sini misalnya. Jadi kadang-kadang kalau pergi ke masjid Abu Hurairah, nak kasih masuk anak kucingnya di sini. Karena begitu sukanya memelihara kucing, sahabat periwayat hadis ini diberi gelar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, dipanggillah Abu Hurairah. Ambokna cokie, bapaknya kucing. Berapa hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah Abdurrahman bin Sahar? Yaitu 5.374 hadis. Ya, 5.374 hadis. Sedangkan sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma itu 2.630 hadis. Ya, jadi begitu banyaknya hadisnya Abu Hurairah 5.000 lebih. Kalau Abdullah bin Umar sekitar atau 2.630 hadis. No. Ya, anak sekalian yang sama berbahagia, jadi pemahaman kita hari ini, malam hari ini, ya, hadis arba'in ini yang ketiga ini memiliki kedudukan yang sangat urgent, yang sangat penting bagi kita semua. Karena sekali lagi hadis ini adalah merupakan salah satu dasar Islam dan merangkum 5 ajaran Islam yang disebut dengan Arkanul Islam. Ya. Nah, disinilah ajaran Islam itu kemudian selalu mengakomodir, ya, selalu apa namanya kalau mengakomodir, selalu di dalamnya ada 2 substansi dari rukun Islam ini, ada 2 yang dikandung, hablum minallah wa hablum minan nas, atau kalau bahasa modernnya sekarang kesalehan spiritual dan kesalehan sosial. Contoh yang saya katakan tadi, syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Anak-anak sekalian, sekali lagi syahadat kita bahwa kita mengakui tidak ada Tuhan yang disembah selain Allah, itu adalah hablum minallah, ya, hubungan horizontal. Tapi tidak akan pernah sempurna persaksian kita terhadap Allah kalau kemudian kita tidak mengakui hablum minan nas, yaitu hubungan vertikal, bahwa syahadat ketuhanan itu baru lengkap kalau disertai dengan syahadat kenabian. Kita mengakui bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala, khatamil anbiya'i wal mursalin, ya, penutup para nabi dan rasul.
Ya. Karena pertanyaannya, adakah orang yang pernah mengaku Nabi setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Banyak. Ya. Pada saat saja Rasulullah wafat kemudian digantikan oleh khalifah, dalam konteks kepala negara, khalifah yang pertama siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Ya, ada 3 kemudian yang mengaku Nabi. Salah satu yang paling terkenal adalah Musailamah Al-Kazzab. Dia kemudian sebenarnya awalnya dia Muslim, lalu dia murtad. Apa itu murtad? Keluar dari Islam. Lalu melakukan memproklamirkan diri bahwa saya adalah ana Rasulullah, saya ini adalah utusan Allah. Sampai juga menjiplak ayat-ayat suci Al-Quran yang justru menjatuhkan kredibilitasnya. Tapi kemudian Allah, ya, dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, Musailamah Al-Kazzab ini kemudian dibunuh oleh siapa? Ya, lagi-lagi kalau ada yang tahu namanya siapa pembunuh nabi palsu ini, Musailamah Al-Kazzab, ya, Ustaz kasih lagi hadiah. Siapa namanya? Bukan. Namanya yang membunuh adalah Wahsy. Dengan tombaknya. Tahu Wahsy? Siapa? Ya. Jadi Wahsy ini ketika dia belum masuk Islam, ya, ini tentang kebaikan Islam. Wahsy ini adalah seorang budak. Ya. Kalau tidak salah nama tuannya itu Utbah bin Rabi'ah. Pada saat perang Badar, ya, pada saat perang Badar itu bapaknya dan keluarganya Utbah bin Rabi'ah ini, yang termasuk bapaknya Hindun, itu dibunuh oleh pamannya Rasulullah yang diberi gelar Asadullah, sehingga Allah, namanya Hamzah bin Abdul Muttalib. Nah, ketika perang Uhud, ya, majikannya memanggil Wahsy, wahai Wahsy, saya kasih sebuah hadiah yang sangat luar biasa. Apa itu? Kalau kamu bisa membunuh itu Hamzah, pamannya Muhammad, saya kasih hadiah pertama, saya kasih unta 100 ekor. Kalau kira-kira unta itu 1 ekor 30 juta kali 100 berapa itu? 300 juta ya. Lalu kemudian hadiah yang paling tinggi adalah kamu dibebaskan dari budak, kamu merdeka sebagai orang biasa. Ini Wahsy tidak mengenal Hamzah. Wahsy juga tidak punya dendam terhadap Hamzah. Tapi karena dia teriming-iming hadiah yang sangat luar biasa, maka dia pada saat perang Uhud, dia kemudian memburu dan mencari yang namanya Hamzah bin Abdul Muttalib. Pada suatu ketika ada kesempatan dia melihat Hamzah bin Abdul Muttalib, lalu tombaknya yang sudah diasah kemudian dikasih racun itu dilemparkan oleh Wahsy dan tepat mengenai jantungnya Hamzah bin Abdul Muttalib. Jatuhlah, terkapar, tersungkur Hamzah bin Abdul Muttalib, kemudian mati syahid. Tidak sampai di situ, hadirin sekalian, itu kita pernah dengar ketika Hamzah bin Abdul Muttalib ini wafat, datanglah Hindun yang tadi ada bapaknya Abu Jahal, ada saudaranya 2 yang dibunuh oleh Hamzah pada saat perang Badar. Lalu dia ambil pisau, dia cabik-cabik, ya, dadanya, tubuhnya Hamzah. Boleh jadi disitulah sejarah pertama, mutilasi pertama di dunia. Ya. Lalu diambillah, ya, menurut sejarah riwayat, lalu diambillah jantungnya Hamzah bin Abdul Muttalib, lalu dikunyah-kunyah oleh Hindun, lalu disemburkan. Dia merasa puas, dendamnya telah
terbalaskan. Dan saya pernah membaca satu riwayat ketika berapa ratus tahun kemudian kuburannya Hamzah ini harus dipindahkan. Lalu dibongkarlah kuburan tersebut. Apa yang terjadi saat kuburannya Hamzah terbongkar? Jenazah Hamzah itu masih utuh, padahal sudah ratusan tahun meninggal dunia, dan masih harum. Dan ya bahkan ada yang meriwayatkan tempat jantungnya dikoyak, diambil oleh Hindun itu, seperti masih mengeluarkan darah yang segar, tetapi baunya harum seperti harumnya minyak kasturi, minyak parfum. Nah, inilah pemeliharaan Allah. Nah, anak-anak sekalian, bagaimana Islam kemudian memberikan hidayah kepada Wahsy yang dulu membunuh orang terbaik, pamannya Rasulullah SAW ketika Fathu Makkah. Ketika Fathu Makkah ini terjadi, ya, terdesaklah Wahsy. Wahsy ini terdesak oleh kemudian dia pergi sembunyi di Taif. Lalu kemudian turunlah ayat tentang pengampunan, illa man taba wa amana wa amila salihan. Ya, kecuali orang yang tobat maka akan diberikan pengampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu dengan sedikit keberanian Wahsy ini datang menghadap kepada Rasulullah. Lalu dia mengatakan, "Ya Rasul, saya ini adalah Wahsy." Lalu Rasul mengatakan, "Siapa engkau? Siapa yang disebut Wahsy? Siapa kita?" Lalu Wahsy mengatakan dengan terus terang, "Sayalah yang dulu pernah membunuh pamanta Hamzah bin Abdul Muttalib." Apa yang terjadi hadirin sekalian? Ya, sebagai manusia biasa tentu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masih sangat sedih, apalagi kalau membayangkan pamannya yang sangat dicintainya terbunuh dengan sangat sadis. Keluarlah kata-kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Wahsy, engkau masuk Islam, engkau mendapatkan hidayah dari Allah, aku memaafkanmu. Tapi setelah ini jangan pernah engkau memperlihatkan dirimu kepada saya. Karena kalau saya lihat wajahmu pasti saya teringat pamanku dan saya pasti merasa sedih. Jadi jangan pernah setelah ini kita bertemu lagi." Istilahnya kalau anak muda sekarang, saya memaafkanmu tapi tidak bisa melupakan. Apa artinya? Apakah Rasulullah benci kepada Wahsy? Tidak. Justru inilah kasih sayangnya Rasul, supaya tidak lagi bertemu, dimaafkanlah kesalahannya Wahsy, tapi supaya tidak bertemu, supaya tidak ada kesedihan yang muncul yang selalu diingat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasul sekali lagi sebagai manusia biasa tentu selalu mengingat apa kesedihan ketika pamannya terbunuh. Nah, ini anak-anak sekalian, ketika Wahsy berhasil membunuh Musailamah Al-Kazzab, dia mengatakan, "Inilah tombak," diangkat tongkatnya, tombaknya. "Inilah tombak yang pernah membunuh sebaik-baik manusia ketika saya kafir. Hari ini dengan tombak yang sama yang dulu membunuh Hamzah bin Abdul Muttalib, tombak ini pula lah yang kemudian membunuh seburuk-buruk orang ketika saya muslim, yaitu nabi palsu yang mengaku dirinya nabi ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah wafat." Apa hikmahnya hadir sekalian dari yang hari ini berada di pesantren Al-Ittihadiyah? Itu adalah pilihan-pilihan Allah. Kenapa pilihan-pilihan Allah? Saya sudah sampaikan kan? Ya, di sini mungkin kemarin ada anaknya sahabat saya Abdul Muttalib juga namanya, dari Palu. Berapa ratus ribu orang di Palu, hanya satu orang yang terpilih untuk belajar di pesantren di tempat ini. Mungkin di sini ada berapa orang Pindrang di sini. Orang Tanriasona sendiri, mohon maaf. Orang Tanriasona ini ustazah tidak semua juga sekolah kan di pesantren Ittihadiyah.
Karena itu ananda sekalian adalah sebuah pilihan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ya kalau saya kemudian di luar konteks sebagai seorang guru, saya seorang orang tua yang sudah hari ini 3 anak saya masuk di pesantren. Kita membawa ananda ke pesantren bukan karena benci, bukan karena tidak mau urus ananda, tapi ananda, kita ingin melihat ananda menjadi anak yang soleh dan soleha. Yang kelak ketika mungkin kami sudah meninggal dunia, di setiap salat ananda, ya, ananda akan mendoakan kami dengan guru-gurunya, Rabbi gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Orang yang anak-anaknya di pesantren, apalagi kalau hafal 30 juz, insya Allah orang tuanya akan mendapatkan mahkota dari emas di surga nanti. Jadi itulah kelebihan anak pesantren yang hari ini mungkin tidak bisa disamai orang-orang yang di luar pesantren. Anak pesantren hari ini sudah bisa jadi seorang tentara, anak pesantren sudah bisa jadi polisi, anak pesantren sudah bisa jadi seorang dokter. Saya punya santri perempuan, itu sekolah di pesantren di puncak bukit, tapi hari ini dia pernah sekolah kedokteran di Universitas UIN Syarif Hidayatullah di Jakarta. Sekarang jadi dokter di Kalimantan. Itu anak pesantren. Yang katanya dulu anak pesantren ya paling tahu kitab hadis arba'in, tidak tahu tentang kedokteran. Ini luar. Coba bayangkan kalau ada dokter di sini nanti, begitu jadi dokter bisa jadi khatib, bisa jadi imam. Wah, hebat kan? Ini luar biasa. Baik, sesuai dengan janji saya pekan yang lalu, saya ingin bertanya kepada ananda sekalian yang bisa menjawab, silakan angkat tangan, berdiri. Ya. Pertanyaannya gampang, Ji. Jawabannya yang agak susah mungkin. Ya, saya izin berdiri. Ada yang berani langsung berdiri? Saya tanya. Ada? Ya, pertanyaan pertama tentang hadis yang kedua. Ini 4 pertanyaan, tapi satu pertanyaan satu orang. Ada yang mau langsung berdiri? Pertanyaan pertama. Ya. Rasulullah ditanya oleh malaikat Jibril, akhbirni anil Islam. Ya, jangan dilihat. Ada yang berani berdiri? Ya, al-Islamu. Ada? Ya, ada tadi. Bisa? Ya, silakan. Izin Ustaz ya. Ya, tidak usah ribut. Shh, yang lain diam. Bisa? Ya, sini silakan. Ini dulu ya. Bisa? Iya. Berdiri. Ya, tabe. Akhbirni anil Islam. Bisa atau tidak? Bisa. Ya. Berdiri ya. Minta tolong dulu. Berdiri. Disebut namanya, kemudian dari mana? Berdiri. Kumi. Yang lain diam dulu ya. Berdiri. Kum. Perkenalkan, nama saya Hidayatul Abi dari Istiqlal Abi. Akhbirni anil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus salata Wa tu'tiyaz zakata wa tasumu ramadhana wa tahajjal baina istaqa'a ilaihi. Ya, halas. Engkau bersaksi bahwa tidak ada sembah. Ya, halas. Sudah. Saya kasih hadiah. Ada. 15.000 dulu. Kasih. Ya, biar sedikit, yang penting hadiah dari laki-laki. Ada yang mau? Ya. Diam, jangan ribut. Ya. Bisa? Kalau ini pertanyaannya akhbirni anil iman. Bisa ya?
Ada yang bisa menjawab? Akhbirni anil, ya silakan. Anil iman. Tidak usah, mohon perhatiannya, jangan ribut ya. Ini nih. Berdiri saja. Nama siapa? Dari mana? Cepat, disurah. Akhbirni anil iman. Bahasa Arabnya saja, ya. Engkau beriman kepada Allah, pada Rasulnya, para kitabnya, serta engkau beriman kepada hari akhir. Ya, 100. Ya. Dikasih juga hadiah? Ada, masih ada. Ya. 15 buat dulu. Silakan. Ya. Satu lah, ada. Mohon maaf ini karena saya tidak lihat perempuan secara jelas, Ustazah. Saya juga memilih satu santri yang paling aktif dan tidak pernah ribut. Ini coba berdiri sini lah. Saya perhatikan tadi nih tidak pernah bicara dan selalu sini. Ya, tal. Mas Muk. Siapa namanya? Ahmad Muhammad Al-Faril. Kelas berapa? 9. Dari mana? Urung. Oh ya. Tadi saya melihat ini, mohon maaf ini saya belum bisa menilai yang perempuan. Ini yang paling diam, kemudian sering menulis. Ya, tidak usah ditanya, dikasih saja hadiah. Ya, saja. Satu lagi. Ya. Oke, selesai dulu ya, 2 saja. Jadi kenapa ini penting anak-anak sekalian? Karena sekali lagi ini hadis arba'in, ya 40 hadis, tapi sebenarnya 42 ya. Saya dulu waktu sekolah di pesantren banyak menghafal hadis ini, dan kalau nanti ada yang ditugaskan misalnya pergi ceramah sekalipun satu tempat selama 30 hari atau 1 bulan di bulan suci Ramadan, ini saja hadis arba'in kita bahas. Ini kan jumlahnya 40 toh, 42. Kalau Ramadan itu hanya 30 atau 29 hari. Kalau naik ke ceramah setiap malam itu tidak berulang materinya karena ini 40. Jadi mulai hadis pertama kita bahas, ya mungkin bisa lanjut sesudah subuh. Ya insyaallah Ananda punya banyak referensi untuk ya memberikan dakwah kepada masyarakat di luar sana nanti. Oke ya. Baik, saya kira karena waktu salat Isya sudah masuk ya. Dan ya sebenarnya saya malam ini tadi sore seharusnya pergi ke Makassar karena ada kegiatan di Kanwil. Tapi karena ini malam ini jadwal saya mengajar, jadi saya mengajar dulu, mungkin habis salat Isya ini berangkat ke Makassar bersama dengan teman-teman. Nah, kalau tidak sempat ya nanti subuh ya. Mohon ya saya didoakan mudah-mudahan sehat walafiat ya, bisa mengabdi dan ya bisa sharing dengan anak-anak sekalian. Dan sekali lagi Ustaz ini ya belum tentu paham semua ya. Kenapa saya lebih dulu duduk di sini mengajar anak-anak sekalian? Yang pertama, yang jelas karena saya lebih dulu lahir dari Anda. Saya juga lebih dahulu belajar dari Anda. Ya seandainya mungkin tadi Muhammad Al-Faril ini lahir 76, saya lahir tahun 2000, dia yang mengajar saya. Tapi karena saya lahir 76, lebih dahulu lahir, kemudian lebih dahulu belajar, maka saya duduk di tempat ini. Dan insya Allah ya anak-anak sekalian ini akan lebih hebat, akan lebih cerdas, akan lebih pintar, dan insya Allah jabatannya lebih bagus lagi daripada ustaz-ustaznya. Karena keberhasilan dan kesuksesan seorang guru, seorang orang tua, kalau anaknya, santrinya lebih hebat dari gurunya. Ya, itu harapan kita. Tidak ada itu guru merasa iri hati bilang, oh, kenapa itu santriku hebat daripada saya? Justru kita bersyukur. Saya kira demikian. Terima kasih atas perhatiannya.
Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Dan ya ada istimewa malam ini, pengajian kita ini live, Ustaz saya live. Oh, dan akan ditayangkan di YouTube. Berarti semua orang di dunia ini bisa menyaksikannya. Ini hal yang sangat luar biasa, yang sangat inovatif dari pesantren Ittihadiyah. Mudah-mudahan menjadi syiar dan amal jariah bagi kita semua dan seluruh keluarga besar Pondok Pesantren Ittihadiyah Tanri As-Sunnah. Sekian minallahil musta'an wal intiqlan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.